LOF Channel membahas 3 pokok permasalahan, yakni logika, fakta, dan opini. Dari setiap video yang di-post, yang di-upload, yang diunggah dari LOF Channel memuat ketiga prinsip dasarnya, yakni logika, fakta, dan opini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku di luar dari Islam, khususnya saudara-saudariku yang beragama Kristen. Baik, Sobat LOF Channel, kita kembali lagi di video kali ini. Kali ini LOF Channel akan membahas detik-detik Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam disalib. Ini part 3-nya teman-teman ya. Jadi sudah ada 2 part sebelumnya. Jadi ini masih kita lanjutkan ayat-ayatnya ya, ayat-ayatnya dalam Alkitab. Jadi mari kita lihat dalam versi Alkitabnya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Ini teman-teman sekedar mengingatkan kembali bahwa di video part 2-nya itu kita berakhir di ayat ini ya teman-teman. Saya bacakan ulang. Yohanes 16 ayat 7 itu, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak akan datang ketika Yesus alaihissalam tidak diangkat ke langit. Lanjut teman-teman. Kali ini kita akan membahas lagi Yohanes 16 ayat 8 sampai 15, sambungan dari Yohanes 16 ayat 1 sampai 7 di part sebelumnya. Yohanes 16 ayat 8-nya, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Jadi teman-teman, LOF Channel menafsirkan ayat ini. Ayat ke-8 itu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Penghakiman di sini, penghakiman dosa karena pengikutnya Yesus alaihissalam pada saat itu teman-teman tidak percaya kepada Yesus sendiri. Makanya dia di sini dia akan datang untuk menginsafkan semua. Makanya di part pertamanya itu teman-teman, siapapun yang percaya pada Yesus teman-teman, Yesus alaihissalam teman-teman, harus dia bersaksi juga atas kedatangan Muhammad SAW. Ini bukan LOF Channel yang mengatakan teman-temannya, tapi di Alkitab itu Yesus sendiri berkata, dia harus bersaksi atas kedatangannya. Oke teman-teman, lanjut ya. Jadi di sini ayat ke-8-nya, jadi kebenaran penghakiman itu dan penghakiman itu teman-teman akan dosa. Yang pertama itu akan dosa karena tidak percaya kepada atau Yesus Kristus. Lanjut di ayat 10-nya itu penghakiman berikutnya adalah akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi dia akan menyampaikan bahwa ini ya. Jadi pertama tadi dia akan penghakiman akan dosa karena dia tidak percaya kepada Yesus. Di sini ayat ke-10-nya dia akan menyampaikan bahwa dia pergi atau dia diangkat oleh Allah ya. Karena aku pergi kepada Bapa. Jadi dia pergi kepada Bapa dan dia diangkat oleh Allah naik ke langit. Berikutnya teman-teman, dan kamu tidak melihat aku lagi. Tidak melihat aku lagi ini Yesus berkata, dan kamu tidak melihat aku lagi, lanjut akan penghakiman ya. Jadi Yesus mengatakan tidak melihat aku lagi, akan penghakiman. Berarti di sini tidak akan melihat lagi Yesus melakukan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ya, Yesus sendiri berkata di sini ya. Lanjut di ayat 12-nya,
masih banyak hal-hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pada saat itu ya, masih banyak perkara, masih banyak firman Allah yang belum bisa Yesus sampaikan kepada pengikutnya pada saat itu, karena Yesus menganggap dia belum sanggup untuk menanggungnya. Oke teman-teman, kita lanjut di ayat berikutnya. Yohanes 16 ayat 3, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saya ulang teman-teman. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lanjut, ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Lanjut, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke teman-teman, kita dengarkan tafsir menurut LOF Channel. LOF Channel menafsirkan ayat ini, ayat 13 pertama, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dia akan memberikan petunjuk, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Nabi Muhammad SAW tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Maksudnya di sini teman-teman, terbukti ya, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berkata-kata sendiri mengenai firman Allah dalam Al-Quran, melainkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepadanya. Jadi apa yang didengar, itulah yang disampaikan, yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memberitakan di sini hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Termasuk teman-teman, dia menyampaikan bahwa Isa Al-Masih atau Yesus alaihissalam akan turun di hari kemudian. Yesus alaihissalam, Isa Al-Masih akan turun di muka bumi menjelang hari kiamat. Jadi Yesus alaihissalam sudah turun di muka bumi, itulah tanda-tanda sudah terjadi kiamat kubro. Jadi ini Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril, dia menyampaikan kepada kita semua bahwa Yesus itu diangkat ke langit, nanti akan turun ketika menjelang kiamat datang. Ini memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini salah satu itu. Lanjut teman-teman, ia akan memuliakan aku. Betul teman-teman, kita itu sebagai orang muslim diwajibkan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita bukan orang muslim kalau tidak percaya namanya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Betul teman-teman, Nabi Muhammad SAW itu dia memberitakan kisahnya Nabi Isa mulai dari dilahirkan sampai dia diangkat teman-teman. Karena dia tidak berkata dengan dirinya sendiri, tapi melainkan apa yang didengarnya dari Allah lewat malaikat Jibril. Lanjut teman-teman, di ayat ke-15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Maksudnya di sini teman-teman, apa yang pernah terjadi ketika Yesus masih di bumi, Allah juga tahu, dan itulah yang didengarnya Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril, itulah juga yang akan disampaikan nanti untuk seluruh umat manusia. Itulah maksud dari ayat ini. Jadi teman-temanku yang beragama Islam, kiranya lebih memantapkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
nabi terakhirnya. Jadi di sini teman-teman, jikalau ada saudara-saudariku dari non-muslim yang menonton channel ini, jangan berkecil hati. Saran dari LF Channel silahkan dicocokkan dengan Alkitabnya. Apa yang ditampilkan di LF Channel di sini betul-betul mengutip langsung dari Alkitab Sabda yang ada di internet. Meskipun ada di sini meskipun di sini ada Alkitab manual. Oke, barangkali teman-teman itu materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah menariknya.